Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini muncul katanya ini calon pendeta muda. Yes, luar biasa. Kalau nggak begini kan nggak laku channelnya si Ustadz Ipung ini, teman-teman. Jadi kalau dia mau buat sesuatu, dia harus menunjukkan yang sedikit luar biasa dalam kekristenan. Ternyata halunya luar biasa. Nah, dan digadang-gadang bahwa ini pengganti seorang ustadz lulusan dari luar negeri kayangan abal-abal. Nah, mari kita lihat video teman-teman dan bagaimana mereka kagumnya terhadap pemuda ini yang berusia 24 tahun dari Manado, dari Minahasa. Ini dia videonya, teman-teman. Jangan skip supaya kita bahas satu-satu. Ini dia. Kita berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana rasanya masuk Islam? Rasa agak lega yang dulu Iya. suka mau masuk, sekarang termasuk Islam. Alhamdulillah. Asli Minahasa atau Bitung atau mana? Iya, asli Minahasa. Berarti orang Minahasa ini. Orang Minahasa ya? Iya. Terus kemudian Mas Harli bersyahadat waktu itu ada yang memaksa, menyuruh, atau karena jatuh cinta sama perempuan? Tidak. Gadis? Kenal sama gadis muslim? Tidak. Enggak? Iya, keinginan pribadi itu. Iya, enggak kenal sama gadis muslim kemudian pacaran enggak? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Ini nanti banyak yang curiga ini karena mau nikah atau apa? Oke. Mas Harli, waktu itu apa yang mendasari kok tiba-tiba ingin masuk Islam? Cari buka-buka Alkitab dan cari tentang pernyataan Alkitab yang bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata memang tidak ada apa yang dikatakan orang Muslim itu betul. Dan yang saya lihat itu permasalahan yang antara Yesus dengan orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat itu, yang orang Farisi dengan Saduki itu, sebenarnya bukan pengakuan Yesus tentang bahwa dia Allah, melainkan Mesias yang dipermasalahkan. Jadi baik dari Yesus sendiri tidak ada pengakuan bahwa dirinya Allah, begitupun sebaliknya Yahudi yang mempermasalahkan tentang klaim Yesus, yang selama ini yang waktu saya masih Kristen saya kira mereka menolak tentang pernyataan itu bahwa Yesus Tuhan atau Allah, ternyata bukan. Mereka menolak tentang Yesus sebagai Mesias. Jadi dalam. Lanjut, Bu. Jadi yang saya dengar dari orang Muslim itu bahwa Yesus bukan Tuhan itu memang benar, tidak ada di dalam Alkitab. Kalaupun ada ya itu hasil terjemahan. Seperti ayat apa? Yohanes 13 ayat 13 itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu. Wah. Debater ini. Bahaya ini. Masya Allah. Dorang tidak akan undang Ustadz Kiai lagi. Yohanes 13:13 ini bisa menggeser Ustadz Kainama ini. Bahaya ini. Lanjut. Cuma sampai situ. Ya. Mungkin ada yang lain, Bu. Yang paling besar situ. Terus bagaimana? Keluarga, respon keluarga. Waktu itu menyatakan diri masuk Islam di gedung wali kota ya kalau nggak salah, gedung wali kota Bitung. Mereka sih heran karena mereka tidak tahu mereka aja bilang kalau tidak pernah buka-buka Alkitab dan tidak pernah baca-baca, padahal saya baca-baca itu, saya lihat-lihat dan kalau sama dengan ada ayat saya cari mengerti DP tafsir kayak bagaimana tentang ayat ini, cari mengertinya sendiri begitu. Nah, ini keluarga tahu? Sudah. Semua? Tahu. Kakak? Iya. Punya adik? Punya. Kakak, adik, mama, papa? Iya. Papa masih ada? Oh, papa sudah meninggal. Meninggal? Iya. Mama? Mama ada. Mama ada, Dang? Iya. Oh, di mana sekarang? Di Bitung. Di Bitung? Iya. Nyanda marah? Pasti marah lah. Marah? Iya. Tapi so tahu kan?
Iya, sudah setahun. Respon mama bagaimana? Mbak usir dia? Iya, kalau itu iya dia usir sih. Kalau mau datang nggak bisa sih. Dia bilang najis apa ikut-ikut ajaran teroris gitu. Dia bilang sih. Berarti sekarang Mbak usir? Iya. Sekarang di mana tinggal? Tinggal dengan kakak. Tinggal dengan kakak? Iya. Kakak masih Kristen? Iya. Kakak Kristen. Nana Katolik atau Kristen? Karismatik. Karismatik? Iya. Allahu Akbar. Sekarang dengan kakak di mana, Dam? Di Bitung juga, tapi beda wilayah. Iya. Iya. Mau bersekolah? Sekarang sekolah apa, Dam? Kalau sekarang cuma berusaha sih. Kalau sama ada yang agama cuma belajar begitu. Iya. Lulus kan? Sudah. SMA. Iya. Kuliah belum? Belum. Umur berapa sekarang? 24. 24. Umurnya 24 tahun. Ini yang diinginkan proyeksi ke depan bagaimana? Setelah masuk Islam. Bagaimana? Yang diinginkan. Apa yang diinginkan setelah masuk Islam ini? Ya, lebih tahu tentang Islam itu, tentang larangan agar bisa menjaga. Tapi bukan cuma sama Bung saja. Sama Bung punya kakak yang sekarang Bung tinggal toh. Sama Bung punya mami. Sama Bung punya semua keluarga besar Mandagi dimanapun mereka berada. Allah sudah memberikan cinta dan keberkahan. Sayangi dia, hormat dia. Dan insya Allah kalau Bung hormat dia, Bung telah juga bisa menghormati keluarga di rumah. Barakallah, Ustaz. Bukan malaikat Israel ya, Ustaz. Kalau itu beda. Barakallah. Baik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana ceritanya 4 tahun proses pencarian Islam selama itu dan akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk masuk Islam di momen kemarin itu, bagaimana ceritanya? Proses itu Pak seperti mencari mengenal Islam, dan itulah dapat bahwa ajaran Islam itu lebih mendekati dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dibandingkan ajaran agama saya. Seperti itu. Baru saya dapat itu juga pembelajaran dari Alkitab sendiri bahwa itu Yesus itu bukan Tuhan, memang benar bukan Tuhan, melainkan hanya utusan. Bahkan itu pengakuan Yesus sendiri yang hanya mengakui sebagai utusan. Bahkan sering juga ayat yang dipakai itu seperti akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan ayat itu juga bagi saya itu, kalau pandangan saya itu Yesus hanya jalan. Tujuannya itu ya itu Bapa. Masya Allah. Jadi dia hanya pengantar seperti nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Seperti nabi yang lain juga juru selamat bagi umatnya ya begitu. Bahkan dari perikop itu di rumah Bapakku. Yang itu berarti Yesus bukan pemilik dari rumah itu, melainkan dia hanya mengantarkan sampai ke situ. Masya Allah. Belajar di mana kristologi? Masya Allah. Atau tidak? Belajar sendiri. Otodidak ya? Iya. Belajar sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari tanah Minahasa lahirlah seorang kristolog muda. Amin ya Allah. Dan dia akhirnya masuk Islam. Amin. Bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya. Allahu Akbar. Dari tanah Minahasa, daerah pinggir tepi laut, lahirlah seorang kristolog muda yang mempelajari Bible. Dari situ ia mengetahui kebenaran. Dan pastinya mohon kepada para ibu-ibu, Amin, untuk bersabar, untuk tidak menjadikan dulu menantu beliau. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan jelas apa yang dibicarakan. Memang agak panjang, tapi yang saya petik itu bagian-bagian di mana pemuda ini bicara. Yang lainnya tidak terlalu penting. Sudah tahu pasti teman-teman, kalau Ustadz Ahmad Kainam yang bicara, pasti bawaannya halu, pasti bawaannya
mengutip-utip dari Alkitab, mengutip-utip dari kekristenan sebagai bahan ceramahnya. Sebenarnya dipertanyakan juga sih ilmunya dia ini, apakah dia paham Quran dan keislamannya, atau memang dia hanya mencoba tanpa menyebut ayat dari Alkitab lalu dipakai untuk menjadi bahan-bahan ceramahnya dia, teman-teman. Oke, kita fokus kepada pengakuan dari anak muda tersebut. Teman-teman, kalau kita bisa melihat dan mendengar bahwa apa yang disampaikan dalam judul-judul dan bahkan juga pengakuan-pengakuan daripada Ustadz Ipung ini dan juga dalam pembicaraan mereka tersebut merupakan sebuah fakta yang begitu luar biasa, membodohi banyak orang. Kita jelas tahu katanya dia seorang calon pendeta muda. Ternyata baru tamat SMA. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, lalu kita dapat pastikan bahwa anak muda ini orang yang tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, dan katanya dia sedang belajar sendiri, lalu mengatakan benar kata Islam bahwa tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tuhan tak perlu mengakui dirinya Tuhan. Sesederhana itu. Jadi kalau Tuhan tidak perlu mengakui, "Oh, aku Tuhan, sembahlah aku," tidak perlu. Hanya orang yang tidak pernah diakui, dia akan mencari-cari pengakuan, termasuk mencari supaya dapat diakui dengan cara-cara yang kurang baik supaya orang mengakui dia. Kalau dia Tuhan tidak perlu. Bahkan di zaman para rasul dan murid-muridnya Yesus, ketika bersama-sama dengan mereka, ketika berjalan-jalan bersama dengan para murid, maka ketika para murid berkata, "Engkau Tuhan dan Allah," Yesus tidak pernah menolak. Kalau dia bukan Tuhan, pastinya dia berkata, "Stop, jangan panggil aku Tuhan dan Allah." Kamu nggak pernah dengar dan mungkin kamu tidak pernah baca Alkitab dengan baik bahwa ketika Thomas berkata, "Engkau Tuhan dan Allahku," itu pengakuan yang hebat luar biasa. Jadi tidak perlu mengatakan, "Oi, aku Tuhan, sembahlah aku. Aku nabi." Nggak perlu. Jadi ada banyak hal yang dikatakan oleh seorang muda ini yang saya pikir perlu dibelas kasihani, karena dia tidak mengerti apa-apa, namun dirundung oleh orang-orang yang mulutnya sangat licin seperti Ustadz yang datang ke Minahasa tersebut, ke Manado tersebut ya. Tetap juga saya kasihan. Tetapi kalau akhirnya dibilang dia menjadi calon pendeta muda bahkan masih SMA gitu, dari mana jalannya itu? Lalu dia berkata, mengutip dari Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, ana huwas-sirot wal haq wal hayatu," katanya. Dia ambil dari terjemahan bahasa Indonesia. Yesus itu hanya jalan, bukan hanya jalan. Akulah jalan. Kalau dia jalan, berarti penguasa segala-galanya itu sama persis dengan Bapa di sorga. Jadi jalan satu-satunya kepada Allah melalui Yesus. Dengan kata lain, ketika anak muda ini berkata, yang lainnya pasti gugur, hanya Yesus satu-satunya. Dia jalan menuju Bapa, jalan menuju Tuhan. Akulah jalan. Dia tidak berkata Tuhanlah yang menyelamatkan, tapi akulah jalan. Akulah jalan menuju Bapa, menuju surga. Akulah hidup. Kalau Yesus berkata akulah hidup, siapa yang mau nentang gitu loh? Nggak ada gitu. Jadi teman-teman boleh berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh pemuda ini sebenarnya perlu dikasihani, karena dia mungkin tidak bertanya kepada pendetanya, atau dia mungkin hanya datang ke gereja lalu tidur di gereja atau tidur dalam persekutuan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, baru kita lihat lagi lalu apa yang disampaikan yang membuat saya sedikit tertawa gitu ya. Ustadz Ipung Atria ini ya, langsung dia bilang apa? Kristolog muda. Dari mana dasarnya? Inilah manusia yang suka ngeklaim tapi tidak tahu dasar asal muasalnya. Dari mana? Mudah sekali kau berkata, kristolog muda. Itu suatu pengakuan yang halu, pemberitahuan yang halu sekali. Jadi kita bisa tahu teman-teman bahwa dari cerita ini, pertama, anak muda ini tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Yang kedua, dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Islam itu benar, bahwa Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan dan sembahlah aku, itu sudah basi. Artinya dia tidak memahami kekristenan yang sesungguhnya yang berdasarkan Alkitab. Bahwa tidak perlu Yesus berkata akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak perlu Tuhan berkata demikian. Sederhananya seperti itu, karena dia Tuhan dari sananya. Malaikat pun berkata, lahir hari ini bagimu Kristus Yesus Tuhan. Itu jelas.
Yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan oleh kumpulan-kumpulan ini merupakan sebuah kebiasaan yang basi, yang hanya memamerkan kebodohan para orang-orang yang mendengarkan daripada kesaksian-kesaksian mereka. Karena apa? Dia tidak ada kristologinya, dia nggak pernah belajar, bahkan baru tamat segala macam, langsung diklaim kristologi supaya apa? Bombastis, luar biasa, hebat. Itulah tujuannya. Nah, teman-teman, semoga anak muda ini dengan segera sadar. Oh, terakhir, dia katanya digadang-gadang menjadi pengganti Ustadz Ahmad Kainama. Silahkan, mau pengganti Ustadz Ahmad Kainama ke, mau apa ke, saya pastikan yang penting kalau kamu digadang-gadang menjadi pengganti Ustadz Ahmad Kainama, berarti kamu akan menjadi pembohong juga. Kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya, tetapi berbohong. Jangan ulangi seperti itu. Kalau kamu sudah pindah menjadi Islam, itu pilihanmu. Tapi jangan menjadi orang seperti mualaf-mualaf yang lain. Pelajari Qur'anmu, pelajari hadismu, tiru moral nabimu, tiru apa yang diajarkan oleh Quran supaya kamu mendapatkan yang terbaik di sana. Jangan kamu otak-atik seperti yang di samping kiri kananmu itu. Ada pendeta dan Cimumek, katanya Mumek itu. Baru ada lagi Ustadz Ipung Atiria, ada lagi yang lain-lain sebagainya. Jangan tiru mereka itu. Mereka itu hanya membuat kotor nama Islam kalau tidak salah itu. Mereka hanya membuat berita-berita yang seperti ini, memunculkan mualaf yang sebenarnya jauh daripada yang meyakinkan seperti itu. Ya, kita tidak perlu kepanasan, teman-teman. Ya, kita tetap harus bersuka cita. Pilihannya itu semua ada resikonya. Semua kita cerdaskan, tidak usah baperan saudara, tidak usah baperan kalian, karena kita hanya meluruskan bahwa ini oke, dia Kristen, tapi dia bukan Kristen yang tahu Alkitab, tidak juga dapat disebut seorang kristolog dan lain sebagainya. Dia hanya dibuat seperti di awan-awan supaya mendapatkan banyak hal dari para penontonnya. Sampai di sini video saya, teman-teman. Semoga kita cerdaskan dan hati-hati supaya kita tetap bertumbuh dalam iman kepada Kristus, karena ada banyak orang yang menyamar, menyerupai domba, ternyata serigala. Apa yang diajarkan Ustadz Ahmad Kainama selalu nyerempet ke Alkitab, itu seperti domba tapi sebenarnya serigala. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.